Sahabat Surya, diceritakan pada zaman dahulu, di kerajaan Siliwangi, hiduplah seorang putra Raja Siliwangi. Ia adalah seorang panglima yang gagah berani dan sakti mandraguna. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya, terutama oleh seorang gadis jelita bernama Dewi Rengganis. Dewi Rengganis adalah putri dari seorang pendeta yang tinggal di hutan. Ia memiliki paras yang cantik dan hati yang luhur. Ia sering berdoa di sebuah batu besar yang disebut Batu Cinta, memohon agar dapat bertemu dengan jodohnya. Suatu hari, putra Raja Siliwangi sedang berburu di hutan. Ia tersesat dan sampai di dekat Batu Cinta. Ia melihat Dewi Rengganis sedang berdoa dan langsung jatuh hati padanya. Ia pun mendekati Dewi Rengganis dan menyapa dengan sopan. Dewi Rengganis terkejut melihat putra Raja Siliwangi, tetapi ia juga merasakan getaran cinta di hatinya. Ia pun membalas sapaan putra Raja dengan ramah. Mereka pun saling berkenalan dan bercerita tentang diri mereka. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan memutuskan untuk menikah. Mereka pun mengadakan pernikahan sederhana di hutan, dengan restu dari orang tua Dewi Rengganis. Mereka hidup bahagia dan harmonis di hutan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu ketika, putra Raja Siliwangi mendapat kabar bahwa kerajaannya sedang diserang oleh musuh. Ia pun harus kembali ke istana untuk membantu ayahnya, Prabu Siliwangi. Ia pun berpamitan kepada Dewi Rengganis dan berjanji akan segera kembali. Dewi Rengganis merasa sedih, tetapi ia mengerti tugas suaminya sebagai panglima. Ia pun melepas kepergian putra Raja Siliwangi dengan doa dan harapan. Setelah putra Raja Siliwangi pergi, Dewi Rengganis menunggu dengan setia di Batu Cinta. Ia berharap suaminya dapat kembali dengan selamat. Ia pun sering berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Namun, lama-kelamaan, Dewi Rengganis mulai khawatir. Ia tidak mendapat kabar apapun dari putra Raja Siliwangi. Ia pun bertanya-tanya apakah suaminya baik-baik saja. Ia pun memutuskan untuk mencari suaminya di kerajaan. Ia pun meninggalkan Batu Cinta dan berjalan menuju kerajaan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua orang sahabat putra Raja Siliwangi, yaitu Sanopati Layung dan Sanopati Agor. Mereka pun mengenali Dewi Rengganis sebagai istri putra Raja Siliwangi. Mereka pun memberitahu Dewi Rengganis bahwa putra Raja Siliwangi sudah kembali dari medan perang dan sedang mencarinya di hutan. Mereka pun menyarankan Dewi Rengganis untuk segera kembali ke Batu Cinta. Dewi Rengganis pun merasa lega dan senang. Ia pun berterima kasih kepada kedua sahabat putra Raja Siliwangi dan bergegas kembali ke Batu Cinta. Namun, apa yang terjadi? Ketika ia sampai di Batu Cinta, ia tidak menemukan putra Raja Siliwangi. Ternyata, putra Raja Siliwangi baru saja meninggalkan Batu Cinta setelah mencari Dewi Rengganis tanpa hasil. Ia pun mendengar dari penduduk hutan bahwa Dewi Rengganis pergi ke kerajaan. Ia pun segera menyusul Dewi Rengganis ke kerajaan. Dengan demikian, putra Raja Siliwangi dan Dewi Rengganis saling melewatkan satu sama lain. Mereka pun terus mencari-cari tanpa bertemu. Mereka pun merasa putus asa dan sedih. Air mata mereka pun mengalir tanpa henti. Air mata mereka pun membentuk sebuah danau yang indah dan luas. Danau itu kemudian dinamakan Situ Patenggang, yang berarti saling mencari telaga. Di tengah danau itu, terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Asmara. Di pulau itu, terdapat sebuah batu yang disebut Batu Belah. Konon, putra Raja Siliwangi dan Dewi Rengganis akhirnya bertemu di Pulau Asmara. Mereka pun bersatu dalam cinta dan kebahagiaan. Namun,
Karena mereka sudah meninggal dunia, mereka pun berubah menjadi batu. Batu itu kemudian pecah menjadi dua, yang melambangkan kesetiaan mereka. Itulah kisah legenda asal-usul Situ Patenggang yang berada di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Terima kasih, sampai jumpa.